Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Hamdi, mahasiswa Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Motivasi Beribadah Mahasiswa Alumni Sekolah Keagamaan Islam, Pendekatan Indigenous Psikologi. Baik, kita masuk pada fenomenanya. Di sini, siswa sekolah keagamaan Islam melakukan ibadah mengikuti program yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pembiasaan tersebut diharapkan mampu membuat para siswa konsisten melakukan ibadah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, apakah mereka para siswa itu mampu konsisten melakukan ibadah ketika mereka sudah tamat dari sekolah keagamaan Islam tersebut? Menurut Jesser tahun 1995, konsistensi perilaku beribadah terlaksana dengan baik di dalam lingkungan sekolah keagamaan Islam yang mereka lakukan. Di sini, siswa memiliki lingkungan yang berbeda setelah menamatkan pendidikan dari sekolah tersebut. Persepsi terhadap lingkungan pada remaja menjadi salah satu faktor protektif yang mempengaruhi perilaku di dalam lingkungan. Nah, dalam konteks ini, siswa yang berpindah dari lingkungan religius ke lingkungan yang baru dengan pola yang berbeda dapat mengalami perubahan dalam menjaga kebiasaan beribadah seperti di sekolah. Nah, untuk lebih lanjutnya, faktor perkembangan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masalah perilaku. Nah, berangkat dari fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan motivasi ibadah pada mahasiswa alumni sekolah keagamaan Islam. Baik, kita masuk pada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan indigenous psikologi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup melalui media Google Form. Nah, partisipan dalam penelitian ini adalah 159 mahasiswa dan mahasiswi. 101 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 59 berjenis kelamin laki-laki dengan kriteria mahasiswa alumni sekolah keagamaan Islam. Kemudian, dalam melakukan analisis data, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengorganisasikan data. Selanjutnya, membuat coding berdasarkan respon yang berasal dari pertanyaan terbuka, yaitu tentang motivasi beribadah. Kemudian, jawaban dari partisipan tersebut kami kelompokkan berdasarkan kesamaan atau kemiripan jawaban. Nah, sehingga hasil dari jawaban tersebut menjadi satu kategori. Kemudian yang terakhir kami menggunakan skala dari Likert. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil studi mengenai motivasi beribadah didapatkan 3 kategori. Yang pertama itu adalah sebanyak 47,8% atau 76 partisipan mengalami penurunan kualitas beribadah. Nah, dalam 76 partisipan ini terdiri dari 41 mahasiswa dan 35 mahasiswi. Kemudian yang kedua, sebanyak 44,7% atau 71 partisipan mengalami peningkatan kualitas beribadah. Nah, dalam 71 partisipan ini terdiri dari 13 mahasiswa dan 58 mahasiswi. Dan yang terakhir, sebanyak 7,5% atau 12 partisipan tidak mengalami perubahan kualitas beribadah. Nah, dalam 12 partisipan ini terdiri dari 5 mahasiswa dan 7 mahasiswi. Nah, dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan motivasi ibadah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, dipengaruhi oleh lingkungan seperti teman, tempat tinggal, keluarga. Nah, faktor ini menjadi faktor yang terbesar dengan 49,7% atau 79 partisipan yang terdiri dari 33 mahasiswa dan 46 mahasiswi. Kemudian diikuti oleh faktor kesadaran diri sebanyak 63 partisipan atau 39,6%. Kemudian dipengaruhi oleh zaman, oleh malas, dan sebagian mahasiswa tidak mengetahui dengan persentase 3,2% untuk partisipan yang dipengaruhi oleh zaman dan 2,5% dipengaruhi oleh malas dan 5%-nya menjawab tidak tahu. Dan kita lanjut kepada hasil penilaian kualitas beribadah ketika mereka berada di sekolah keagamaan Islam. Di sini kami menggunakan skala Likert di mana alternatif jawaban itu ada 5. Yang pertama ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Di sini
Partisipan kebanyakan menjawab penilaian mereka baik dengan frekuensi 84 atau 52,8%. Kemudian diikuti dengan alternatif jawaban cukup sebanyak 41 atau 25,8%, kemudian sangat baik sebanyak 30 atau 18,9%. Kemudian kurang sebanyak 4 atau 2,5%. Kemudian kita lihat lagi penilaian kualitas beribadah mereka saat berada di bangku perkuliahan. Di sini ada beberapa alternatif jawaban sama seperti yang sebelumnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa alternatif jawaban tertinggi masih menunjukkan hal yang sama, yaitu pada kategori baik dengan 41,5% atau 66 partisipan. Kemudian diikuti dengan kategori cukup yaitu 32,1% atau 51 partisipan. Kemudian 14,4% atau 23 partisipan pada kategori sangat baik. Dan yang terakhir 12% atau 9 partisipan pada kategori kurang. Namun, dari sini ketika kita melihat dari segi persentase dan partisipan, terjadi penurunan dan peningkatan penilaian kualitas beribadah mahasiswa ketika mereka berada di sekolah keagamaan Islam dengan di bangku perkuliahan saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa alternatif jawaban partisipan, seperti pada kategori sangat baik itu menunjukkan penurunan, sedangkan pada kategori cukup dan kurang terjadi peningkatan. Nah, dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dalam melihat perubahan motivasi beribadah mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan motivasi beribadah mahasiswa alumni keagamaan Islam di mana terjadi peningkatan dan penurunan motivasi beribadah yang disebabkan oleh beberapa faktor, di mana faktor dari luar seperti lingkungan, keluarga, teman maupun tempat tinggal yang paling dominan dengan persentase 49,7%. Kemudian diikuti faktor yang berasal dari dalam diri seperti kesadaran diri 39,6%. Kemudian 2,5% faktor malas atau lalai. Baik, sekian pemaparan artikel saya pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.